bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah sekolah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Saudara, seorang siswa SMP di Ujung Berung di Kota Bandung, Jawa Barat menjadi korban perundungan teman sekelasnya. Korban dipukuli hingga pingsan. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Dinda Putri Prijadi dalam program Berita Remaja hari ini. Dan saya Mara, kali ini kami akan membahas kasus cyberbullying yang terjadi di salah satu SMP di Jakarta dan kini sudah sampai ke tahap persidangan. Berikut liputan awal mula kejadian tersebut. Nah, ini bagus nih. Kayak bagus buat kontennya. Wah, kita bikin ganteng banget ya. Nah, kita posting guys. Gila, anak-anak apa? Ada postingan baru nih. Siapa nih orang? Orangnya kok kecil, kurus lagi, tengil lagi orangnya ya. Dah. Wah, bang. Komen bocah, mana lu konyol banget sih, postingan lu udah pendek, kecil, kurus, hitam lagi, separayo. Kayaknya ada komentar baru dah dari Andrean sama yang ngomen bentuk kayak sumpit gacon. Ih, ngomongannya tosik banget, bikin gue sakit hati. Ya Allah, terus gimana ya? Nak, kamu sudah makan siang belum? Ini sudah waktu makan siang. Kamu kenapa? Kamu sakit? Atau emang ganggu? Sini cerita sama ibu, nak. Ya Allah, tega sekali nih orang kepadamu. Ini namanya cyberbullying. Ini harus dilaporkan kepada pihak berwajib. Belum. Unggahan tersebut menjadi viral dan menimbulkan banyak komentar negatif. Orang tua korban kemudian melaporkan kasus ini ke pihak polisian. Saya bantu. Saya melapor kasus cyberbullying anak saya. Oh, kasus cyberbullying. Untuk lebih lanjutnya kita masuk ke dalam aja. Silakan masuk. Pak, ini ada tamu, tolong panggilkan Pak Wardan sama Pak Bayu. Ada yang bisa kami bantu? Pak, tolong, anak saya menjadi korban cyberbullying dan sekarang kondisinya sangat memprihatinkan. Baik Bu, kami akan segera menginvestigasi terkait akun yang memberikan komentar negatif. Untuk hasilnya kami akan menyampaikan kembali dalam kurun waktu 1x24 jam. Mantap. Kami dari kepolisian ingin menangkap Niki Ardiansyah atas pelaku cyberbullying. Apa? Cyberbullying? Anak saya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kami memiliki bukti yang cukup kuat untuk menangkap saudara Miki. Mohon kerjasamanya. Tapi anak saya sekarang sedang tidak ada di rumah. Kalau boleh saya tahu, saudara Miki sedang berada di mana? Anak saya sedang nongkrong di masjid. Baik, terima kasih atas kerjasamanya.
ikut kami ke kantor polisi. Ada apa, Pak? Kamu terlibat atas pelaku cyberbullying. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil menemukan pelaku yang ternyata adalah teman sekolah korban sendiri. Pelaku mengaku melakukan hal tersebut hanya untuk candaan. Namun, candaan itu berujung serius. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3 tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara. Kami akan menghadirkan saksi pertama, yaitu Putri. Kepada Putri, silakan masuki area. Saudara saksi, bisakah Anda menceritakan apa yang Anda ketahui tentang kasus ini? Saya melihat sendiri bagaimana terdakwa seringkali dengan pesan menyakitkan kepada anak saya, dan saya memiliki prinsipal dan komentar yang diberikan terdakwa. Saudara saksi, apakah Anda yakin bahwa terdakwa yang melakukan semua itu? Apakah Anda memiliki bukti yang kuat? Saya memiliki prinsipal dan komentar yang dikirim oleh terdakwa sendiri. Saudara terdakwa, apakah Anda bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan ini? Saya bersedia, yang mulia. Saudara korban, bisakah Anda ceritakan bagaimana cyberbullying yang dilakukan oleh terdakwa selama mempengaruhi hidup Anda? Saya merasa dipermalukan, direndahkan. Saya kehilangan jati diri saya. Saudara korban, apakah Anda yakin yang Anda alami disebabkan oleh terdakwa? Apakah tidak ada faktor lainnya? Saya yakin terdakwa telah menghancurkan hidup saya. Saudara Miki, silakan masuki ruangan persidangan. Yang mulia, berdasarkan bukti dan keterangan yang ada, kami menuntut terdakwa Miki Ardiansyah dengan hukuman 4 tahun penjara atas tindak pidana cyberbullying yang menyebabkan dampak psikologis yang berat bagi korban. Yang mulia, kami memohon agar majelis hakim mempertimbangkan keringanan hukuman dari terdakwa. Terdakwa masih muda dan menyesali perbuatannya. Kami juga berjanji bahwa terdakwa akan mengikuti program rehabilitas untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya yang saya lakukan. Saya tidak bermaksud menyakiti korban. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Miki Ardiansyah terbukti bersalah melakukan tindak pidana cyberbullying. Berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3, pelaku dijatuhkan hukuman 4 tahun penjara atau denda sebesar maksimal 72 juta rupiah. Kita belajar bahwa media sosial bukan tempat untuk mengedit orang lain, karena dampaknya bisa sangat serius. Gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan hal-hal positif, dan selalu jaga perasaan teman-teman kita. Saya Dinda dan saya Amara. Terima kasih sudah menyimak laporan kami hari ini. Sampai jumpa.